Halo, Salam, apa kabar di Aku Tahu Channel? Kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 4, yaitu di bab 10, menerima keterbatasan. Di part 11, keterbatasan diri. Saat ini kita akan belajar kita menerima keterbatasan diri kita sendiri. Baik, seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dan lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami dapat berkumpul walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat agar apa yang kami pelajari saat ini Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, seperti biasa kita melanjutkan pelajaran kita. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitab dan peralatan tulisnya. Jadi anak-anak bisa menuliskan hal-hal yang penting ketika kita belajar ini. Baik, kita mulai. Anak-anak, mari buka Alkitabnya di 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat 7. Sudah menemukannya di kitab Perjanjian Baru. Silakan buka Alkitabnya. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini adalah perkataan Paulus ya terhadap jemaat di Korintus, bagaimana Tuhan memberikan semacam di dalam tubuhnya satu penyakit untuk mengingatkan dia untuk tidak meninggikan diri. Artinya tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Nah, inilah yang dimiliki oleh Paulus, keterbatasan yang dimiliki oleh Tuhan yang diberikan Tuhan terhadap Paulus. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang keterbatasan diriku. Ya, artinya keterbatasan diri kita sendiri. Nah, berarti dalam hal ini setiap manusia memiliki keterbatasan. Ya, anak-anak ya, setiap manusia memiliki keterbatasan. Untuk apa keterbatasan itu? Di sini kita akan belajar bersama-sama. Ya, Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan masing-masing. Jadi setiap manusia memiliki keterbatasan. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan. Untuk apa? Ya, nanti. Nah, untuk menyadari adanya keterbatasan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Jadi dengan keterbatasan kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Paulus tadi, supaya tidak sombong. Contohnya, kalau kita serba bisa semuanya, apa-apa serba bisa. Istilahnya manusia super, hero. Ya, artinya lama-lama kita jadi sombong. Ya, kita akan sombong. Ada orang yang menolong kita. Saya juga bisa. Siapa kamu? Orang mau menolong kita. Saya sanggup. Ngapain kamu tolong aku? Nah, itu membuat kita menjadi sombong. Nah, jadi keterbatasan yang dimiliki anak-anak, keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua, keterbatasan yang dimiliki oleh guru, keterbatasan dimiliki oleh pemerintah, supaya kita tidak sombong. Ya anak-anak ya, coba kalau seandainya pemerintah serba bisa semuanya, buat apa lagi ada rakyat? Ya kan? Kalau serba bisa semuanya, guru serba bisa semuanya, buat apa dia mengajar? Orang mau uang ada, kan sanggup dia melakukan uang itu, menciptakan contohnya. Buat apa lagi? Nah,
Dengan keterbatasan itu membuat kita butuh Tuhan, ya. Butuh Tuhan ketika kita sesuatu apa kita tidak mampu lagi, kita datang kepada Tuhan. Ya, anak-anak ya. Nah, menyadari kelebihan menyadarkan kita akan kemurahan Tuhan. Ketika kita memiliki kelebihan, kita harus melihat bahwa itu semua karena pemberian Tuhan. Contohnya anak-anak ketika belajar, bisa belajar, contohnya dia menguasai matematika. Nah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus kembalikan semua kepada Tuhan. Jangan kita sombong, dan gunakanlah kepintaranmu dengan matematika bisa mengajarkan kepada teman-temanmu yang ada di kelas, ada teman-temanmu yang ada di lingkungan rumah, mereka tidak mampu. Anak-anak bisa memberitahukan kepada temannya, kalau enggak ke adik kelasnya, ke saudara-saudaranya. Ya, mungkin ada saudaranya dalam belajar matematika kurang. Ya, bisa mengajarkannya terhadap saudara-saudaranya. Ya, jadi kelebihan yang Tuhan kasih itu kita harus bagikan ke orang lain. Ya, bukan hanya keterbatasan kita terbatas, kita minta tolong orang lain. Ketika kita memiliki kelebihan, kita bagikan kepada orang lain supaya mereka juga dapat belajar bersama-sama, ya, dari keterbatasan mereka. Jadi, anak-anak ketika memiliki keterbatasan, minta kepada orang lain supaya mereka juga mengajarkan keterbatasan yang kamu miliki itu. Ya, anak-anak ya. Nah, contohnya perhatikan pada gambar ini. Ini kira-kira ini apa yang dialami dia? Keterbatasan apa? Dia tidak bisa berjalan dengan baik, sehingga dia kalau bahasa ininya cacat ya. Tapi dengan keterbatasan yang dia miliki, dia rajin, dia berolahraga, dia belajar, sehingga dia ikut perlombaan. Ya, menang atau kalah tidak masalah. Yang penting dia berusaha. Ya, dalam hal ini coba lihat ini. Anak ini tidak memiliki tangan atau kaki, tapi dia berusaha untuk belajar. Dengan cara apa dia menulis? Dengan mulutnya, dimasukkan pensil atau pulpen ke mulut, dia berusaha menggambar atau menulis. Bagaimana dengan anak-anak yang memiliki tangan yang lengkap, kaki yang lengkap? Ayo, jangan mau kalah dengan pada gambar ini. Ya. Nah, ini ada lagi nih. Bapak satu ini. Dia memiliki kaki satu lagi tidak ada. Tapi dia bekerja. Dengan apa? Dia menarik beca. Supaya apa? Untuk mencukupi segala keperluan di rumah. Kebutuhan hidup. Dia berusaha. Dia tidak mau hanya datang duduk dia meminta-minta bagi sedekah. Tidak. Dia bekerja, berusaha. Bagaimana dia menggoyang sepeda itu dengan satu kaki? Bapak juga tidak bisa memikirkan, tapi dia berusaha. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang lengkap dengan tubuhnya, punya tangan, punya kaki, punya mata lengkap, semuanya tidak kekurangan. Jangan mau kalah, harus lebih dari mereka. Dan anak-anak jika memiliki seperti itu, keterbatasan seperti ini, belajar dan pasti sanggup, pasti bisa. Ya, ini di gambar ini kita bisa melihat mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka bekerja dan berusaha. Harus lebih baik dari orang yang lengkap anggota tubuhnya. Ya, jangan mengatakan saya kan anggota tubuh saya nggak lengkap, saya memiliki keterbatasan. Tidak, semua pasti bisa. Tuhan punya rencana atas apa yang kita miliki, atas keterbatasan kita. Jadi Tuhan tidak salah menciptakan atau memberikan kondisi tubuh kita seperti itu. Tuhan tidak salah, Tuhan punya rencana. Ya anak-anak ya. Seperti biasa anak-anak, saatnya untuk di like dulu video ini ya, yang ada di bawah tulisannya like atau jempol, di klik dulu. Terus kalau tulisannya masih merah, subscribe-nya di klik juga. Kalau sudah ada tulisan unsubscribe, jangan, biarkan di situ ya. Kenapa? Ketika Bapak mengirimkan video pelajaran, ada juga matematika, anak-anak bisa belajar ya dari video ini, bahkan pendidikan agama Kristen. Kelas 1 sampai kelas 6 ada di video di channel ini ya, di channel Aku Tahu channel ya. Biar semuanya kita diberkati lewat channel ini. Tetap dukung kami di channel ini ya. Dan klik loncengnya. Oke, kita lanjut. Tokoh di dalam Alkitab yang memiliki keterbatasan ya. Di Alkitab pun banyak tokoh-tokoh yang memiliki keterbatasan, tapi mereka mau melayani Tuhan. Salah satu contoh Musa.
Apa yang dia miliki? Musa itu memiliki keterbatasan sebelum menjadi pemimpin besar di Israel. Ia adalah seorang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Ya, kita ingat ketika Tuhan memanggil dia, seperti pada gambar ini, dia bilang apa? Tuhan, aku tidak bisa berbicara. Aku ini nggak ngerti ngomong. Bagaimana Tuhan? Gitu. Dia berusaha menolak sebenarnya awalnya. Karena dia merasa, aku tidak pintar ngomong. Bagaimana nih Tuhan? Katanya, tolonglah yang lain aja lah Tuhan. Jangan saya gitu. Anak-anak juga mungkin bisa. Aku nggak bisa gini. Aku nggak bisa gini Pak. Aku nggak bisa begitu Bu. Aku tidak bisa begini Tuhan. Nah, Musa di sini menunjukkan dia memang sebenarnya nggak bisa berbicara. Tapi Tuhan bilang, kamulah yang akan saya pakai. Nanti Tuhan pakai juga dengan cara apa? Dengan macam cara lain. Yaitu apa? Ketika Musa bilang, saya nggak bisa ngomong. Oh, ada saudaramu Harun. Gitu kan? Nah, anak-anak juga mungkin Tuhan saya nggak bisa. Bisa nanti lewat apa? Orang lain. Bisa lewat orang tua. Bisa lewat kakak atau adik. Yang menolong anak-anak nanti untuk bisa melakukan keterbatasan yang anak-anak miliki. Ya anak-anak ya. Jadi jangan mengatakan aku tidak mampu, Pak. Mungkin anak-anak saat ini dimanapun anak-anak belajar apa tidak tahu di mana anak-anak tinggal. Pak, saya ini mungkin ya tidak bisa melihat. Pak, saya tidak bisa melihat. Itu keterbatasan saya. Nanti bisa Tuhan tunjukkan dengan cara apa? Mungkin ada saudara yang akan menuntun, atau mungkin nanti suatu saat bisa ada alat yang bisa membuat orang yang tidak bisa melihat untuk bisa berjalan dengan apa sesuatu, mungkin alarm yang lain untuk bisa menuntun berjalan. Kita nggak tahu, ya. Itu Tuhan yang punya rencana. Jangan kita mengatakan aku tidak mampu, aku nggak bisa begini, nggak bisa begini. Berusaha, ya. Seperti Musa ini, dia tidak bisa berbicara, tapi Tuhan tunjukkan itu ada Harun, ya kan? Jadi tidak ada Tuhan punya rencana semuanya, ya. Nah, ada lagi contoh Yeremia. Yeremia juga tidak pandai berbicara. Kalau kita melihat Yeremia 1 ayat 7, dia bilang begini, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, Tuhan pakai yang masih muda. Jangan bilang gini, Pak, saya kan masih kelas 4 SD, Pak. Mana bisa contohnya menyampaikan firman Tuhan. Bisa. Ya, di beberapa negara Bapak lihat, bahkan di YouTube pun kita bisa melihat anak-anak yang usia 1 tahun, 2 tahun sudah bisa menyampaikan firman Tuhan. Bisa. Ya. Di Alkitab kalau kita baca, kalau manusia tidak bisa Tuhan pakai pun, batu pun Tuhan pakai untuk berbicara. Ya, keledai pun Tuhan bisa pakai untuk berbicara. Jadi jangan mengatakan, aku masih muda, aku masih SD, nggak bisa melayani. Jangan. Anak-anak bisa berdoa, anak-anak bisa bersaksi, menyampaikan siapa itu Yesus. Lewat apa? Lewat kelakuan kita. Ketika kita berbicara terhadap teman-teman kita, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Kamu kata-kata makian. Di rumah, jangan melawan orang tua. Ketika disuruh orang tua, jangan mama aja lah, aku nggak bisa begini. Nggak bisa. Harus mau. Ya, anak-anak ya, harus mau. Jangan mengatakan, aku kan nggak mampu, aku nggak bisa. Nah, lama-lama anak-anak nggak bisa sesuai dengan perkataan anak-anak. Ya, anak ya, nggak boleh ya. Kita lanjut. Siapa lagi yang memiliki keterbatasan? Maria Magdalena. Anak-anak tahu ceritanya? Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, perempuan ini menjual dirinya untuk melayani para pria pada masa itu untuk mendapatkan uang. Ya, pekerjaannya menjual dirinya. Ya, perhatikan ya, menjual dirinya berarti perbuatan dosa. Tidak setia terhadap pasangan, itu perbuatan dosa. Ya, dia bertobat. Ya, dia bertobat. Alkitab mencatat Magdalena ketika dia melihat Yesus disalibkan, ada darahnya, dia melap darah Yesus ya dengan kain putih. Ada peristiwa penyaliban Yesus itu ya nak ya. Ia juga tak sungkan menggunakan jubahnya untuk membersihkan darah Yesus yang bercucuran di lantai. Perhatikan, ini ilustrasi gambar dari film The Passion of Christ ya. Dia melihat Yesus
Ya, dari jubahnya itu dia lap darah Yesus. Keterbatasan apa yang dimiliki Magdalena? Tadi dia menjual dirinya, tapi dia bertobat, dia meninggalkan semua perbuatannya itu. Ya, dia meninggalkan semua perbuatannya itu, dia melayani Yesus. Jadi keterbatasan kita miliki yang dulunya kita memiliki keterbatasan bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan bilang aku tidak mampu, aku nggak bisa, aku begini, nggak ada. Kalau semua manusia berkata begitu, tidak ada yang bisa melayani Tuhan. Ya, tidak ada yang sanggup kalau mengatakan aku tidak. Kalau ada yang bilang gini, aku orang berdosa, aku nggak bisa melayani Tuhan. Memang siapa yang manusia yang tidak berdosa kecuali apa selain Yesus? Tidak ada. Semua manusia sudah berdosa. Kenapa? Dari keturunan Adam dan Hawa sudah berdosa. Ya, tidak ada yang nggak berdosa kecuali Yesus. Karena Yesus bukan diturunkan dari darah dari Yusuf, tidak. Yesus dari Roh Kudus langsung. Yang anak itu berbeda. Nanti ada pelajaran di luar dari ini. Ya, jadi jangan kita mengatakan lagi, aku tidak bisa, Pak, aku nggak bisa, Bu, nggak bisa. Kita pasti bisa. Ya, anak-anak ya, sanggup, pasti sanggup. Amin, amin. Ya, ini dari pelajaran kita pada saat ini, keterbatasan yang kita miliki tidak membatasi kita dalam melayani Tuhan. Jadi keterbatasan yang anak-anak miliki jangan membatasi kita untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.